Namaku Siti, aku berasal dari keluarga miskin yang hidup, serba pas-pasan. Hingga akhirnya aku menjadi TKW ke negeri, yang sama sekali tak kukenal. Di sana aku menemukan jodohku. Dia adalah lelakian, paling tampan yang paling kusayang. Awalnya aku tak mencintai dia. Hingga akhirnya keluargaku memaksa agar aku mau menikah dengan dirinya. Namun setiap malam dia memintaku untuk berhubungan, sampai aku menangis tak kuat. Dan di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang wanita bernama Siti. Sejak kecil ia sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Ayahnya hanyalah seorang buruh tani, sedangkan ibunya berjualan sayur keliling. Namun, cobaan datang silih berganti. Setelah ayahnya sakit keras dan tak lagi mampu bekerja, keluarga Siti terjerat utang pada rentenir. Rumah hampir disita, adik-adiknya terancam putus sekolah, dan ibunya pun menangis setiap malam. Siti yang kala itu baru berusia 25 tahun, merasa harus berkorban demi keluarganya. Ia mendengar ada tawaran untuk bekerja ke luar negeri sebagai pembantu rumah tangga. Bukan ke Malaysia atau Arab Saudi seperti kebanyakan tetangganya, melainkan ke sebuah negara di Afrika yang bahkan tak pernah ia bayangkan sebelumnya, Zimbabwe. Awalnya keluarga menolak, tetapi Siti bersikeras. Dengan hati yang tabah, ia menandatangani kontrak kerja, meninggalkan tanah kelahirannya, dan berangkat seorang diri. Perjalanan menuju Zimbabwe menjadi awal dari kisah hidup baru yang penuh ujian. Saat pesawat mendarat di tanah Afrika, Siti merasakan ketakutan sekaligus tekad kuat. Ia tak mengenal bahasa mereka, tak paham budaya mereka, dan tak pernah membayangkan betapa jauhnya ia dari rumah. Namun, demi keluarganya, ia menahan segala rasa rindu. Hari-hari pertama bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah majikannya terasa berat. Rumah itu sangat besar, dengan halaman luas, lantai marmer, dan barang-barang mewah yang tak pernah Siti lihat sebelumnya. Majikannya, seorang pria kaya raya bernama Mr. Kamanga, terkenal tegas dan disegani. Siti merasa dirinya begitu kecil di tengah kemewahan itu. Ia bekerja sejak subuh hingga larut malam, membersihkan rumah yang luas, memasak, mencuci pakaian, hingga mengurus taman. Kadang ia menangis diam-diam di kamar kecilnya, karena tubuhnya lelah dan hatinya rindu keluarga. Tapi di setiap air mata yang jatuh, ia selalu berdoa agar keluarganya di desa diberi kesehatan dan kebahagiaan. Yang membuat Siti berbeda dari kebanyakan pekerja adalah sikapnya yang selalu tulus. Ia tak pernah mengeluh, selalu tersenyum, dan memperlakukan semua orang di rumah itu dengan hormat, termasuk para pekerja lain yang awalnya sering meremehkannya. Perlahan, para pekerja lain mulai menghormati Siti, bahkan memanggilnya adik karena kebaikan hatinya. Namun, perjalanan Siti tidak selalu mulus. Beberapa kali ia diperlakukan kasar oleh tetangga majikannya, yang meremehkan karena ia berasal dari negara jauh dan hanya seorang pembantu. Orang asing miskin, apa yang kau cari di sini? Kata mereka sinis. Siti hanya menunduk, menahan sakit hati, dan terus bekerja. Tanpa disadari, semua pengorbanan dan keikhlasan itu mulai diperhatikan oleh seseorang yang tak pernah ia duga. Mr. Kamanga sendiri. Sebagai pengusaha sukses yang biasa dikelilingi wanita-wanita cantik dari kalangan elit, ia tak pernah benar-benar merasakan ketulusan. Tapi pada sosok sederhana seperti Siti, ia melihat sesuatu yang berbeda. Setiap kali Siti bekerja dengan sabar, setiap kali ia tetap tersenyum meski lelah, setiap kali ia menolong orang tanpa pamrih, semua itu membuat Mr. Kamanga diam-diam kagum. Dalam hatinya ia mulai bertanya, bagaimana mungkin seorang wanita sederhana dari negeri jauh bisa memiliki hati yang begitu mulia? Bagi Siti, semua itu hanyalah perjuangan untuk bertahan hidup dan membahagiakan keluarga. Ia tak pernah tahu bahwa kerja keras dan ketulusannya perlahan menanam benih kisah yang kelak akan mengguncang dunia. Hari-hari terus berlalu. Siti semakin terbiasa dengan kehidupannya di Zimbabwe. Meski ia tetap merindukan keluarganya di tanah air,
Ia mulai belajar sedikit demi sedikit bahasa setempat, bahkan bisa bercakap dengan para pekerja lain. Kejujuran dan kerja kerasnya membuat semua orang di rumah itu menghargainya. Namun, ada satu hal yang semakin hari membuat suasana hatinya tak menentu. Perhatian yang berbeda dari sang majikan, Mr. Kamanga. Awalnya, perhatian itu sangat sederhana. Ketika Siti sakit demam karena terlalu lelah bekerja, Mr. Kamanga datang membawakan obat dan menyuruhnya beristirahat. Saat pekerja lain meremehkannya, Mr. Kamanga justru membelanya. Dan ketika Siti memasak makanan khas Indonesia sederhana, ia memuji dengan tulus, bahkan meminta agar masakan itu dibuat lagi. Siti bingung, tak pernah terbayang bahwa seorang pria kaya raya, terpandang dan begitu dihormati, bisa menaruh perhatian padanya yang hanya seorang pembantu. Namun, perlahan Siti mulai merasa sesuatu yang aneh. Tatapan Mr. Kamanga tak lagi sekadar tatapan seorang majikan kepada pekerjanya. Ada rasa kagum, ada penghargaan, bahkan ada cinta yang tak bisa ia sembunyikan. Sampai suatu malam, di sebuah pesta keluarga besar Kamanga yang mewah, kejadian tak terduga terjadi. Siti diperintahkan untuk membantu di dapur, dan sesekali menghidangkan makanan ke meja tamu. Saat ia berjalan melewati ruangan penuh tamu penting, tiba-tiba Mr. Kamanga berdiri dari kursinya. Semua mata tertuju padanya. Dengan suara lantang, ia berkata, "Saudara-saudaraku, hari ini aku ingin memperkenalkan seseorang yang sangat berarti dalam hidupku." Siti terkejut, bahkan nampan yang ia bawa hampir terjatuh. Semua orang menoleh ke arahnya, bingung, karena tak ada yang menduga apa yang akan terjadi. Mr. Kamanga kemudian melangkah mendekati Siti. Ia berdiri tegak di hadapannya, lalu menundukkan badan sedikit, dan di hadapan seluruh keluarga serta tamu undangan, ia berkata dengan lantang, "Aku, Kamanga, meminta Siti untuk menjadi istriku." Ruangan seketika riuh. Beberapa tamu terkejut, sebagian berbisik-bisik tak percaya. Bagaimana mungkin seorang pria kaya raya dan terpandang bisa melamar pembantunya sendiri, apalagi seorang wanita asing dari negeri jauh? Siti terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia merasa tubuhnya gemetar, tak percaya dengan apa yang baru saja didengar. "Tuan, jangan bercanda," ucapnya lirih. Namun, Mr. Kamanga menatapnya dalam-dalam. "Aku tidak bercanda, Siti. Aku sudah melihat ketulusan hatimu. Aku sudah melihat bagaimana engkau bekerja tanpa pamrih, selalu sabar, dan tidak pernah meminta apapun dariku. Aku tahu engkau bukan wanita yang mengejar harta. Justru karena itu, aku ingin memberikan segalanya padamu." Air mata mulai menetes di pipi Siti. Ia merasa dirinya tidak pantas. "Tuan, saya hanya seorang pembantu miskin dari Indonesia. Saya tidak layak untuk menjadi istri seorang pria sebesar Anda." Tetapi Mr. Kamanga langsung menegakkan kepalanya dan berkata, "Kau lebih dari layak. Kekayaan ini tak ada artinya tanpa cinta yang tulus. Dan aku tahu, hanya kau yang bisa memberikannya." Kemudian, di hadapan semua orang, Mr. Kamanga mengumumkan maharnya. "Jika engkau bersedia menjadi istriku, aku akan memberimu mahar sebesar 100 miliar rupiah dan emas murni 10 kilogram. Itu bukan sekadar harta, melainkan simbol kesungguhan cintaku." Tamu undangan terhenyak. Semua terdiam, lalu berbisik-bisik tak percaya. Mahar sebesar itu bukan hanya fantastis, melainkan benar-benar di luar nalar. Beberapa wanita kaya yang hadir bahkan menatap Siti dengan tatapan iri bercampur takjub. Siti semakin menangis. Ia tidak bisa membayangkan bahwa seorang pembantu miskin seperti dirinya mendapatkan lamaran dengan mahar yang begitu besar. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, apakah ini jalanmu untuk membahagiakan keluargaku?" Dengan suara bergetar, Siti akhirnya menjawab, "Jika Tuan sungguh-sungguh, saya terima lamaran ini." Sorak-sorai menggema di ruangan. Beberapa orang masih tak percaya, tetapi keluarga besar Kamanga tak kuasa menolak keputusan sang kepala keluarga. Saat itu juga, berita lamaran ini menyebar cepat.
tak hanya di Zimbabwe, tetapi juga sampai ke Indonesia. Media mulai meliput, menuliskan kisah cinta yang tak biasa. Seorang pembantu dari Indonesia dilamar oleh pengusaha kaya raya dengan mahar fantastis. Malam itu, hidup Siti berubah selamanya. Dari seorang gadis desa sederhana yang merantau ke negeri jauh, ia kini menjadi calon istri seorang pria, terpandang dengan cinta dan penghargaan yang tak ternilai. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Kota Harare, ibu kota Zimbabwe, dipenuhi kabar tentang pernikahan besar yang akan digelar. Jalan menuju kediaman keluarga Kamanga dipenuhi mobil mewah, tenda raksasa berhias lampu kristal dipasang megah, dan ratusan tamu undangan dari berbagai negara berdatangan. Pernikahan itu menjadi sorotan media internasional. Semua orang ingin menyaksikan sendiri kisah nyata yang terdengar seperti dongeng. Seorang pembantu asal Indonesia menikah dengan pengusaha terkaya Zimbabwe dengan mahar fantastis. Di balik semua kemewahan itu, Siti duduk di ruang rias dengan hati yang bergetar. Gaun putih berkilauan membalut tubuhnya, mahkota emas menghiasi kepalanya, dan wajahnya dipoles indah hingga membuatnya tampak bak seorang putri raja. Namun, meski terlihat begitu anggun, hatinya masih tak percaya. Ia teringat masa-masa saat dirinya harus berjalan kaki berkilo-kilometer di kampung untuk menjual sayur ibunya, atau saat ia menangis, diam-diam di kamar kecil majikannya karena merindukan keluarga. Dan kini, ia duduk di pelaminan megah dengan ribuan mata menatapnya. Ketika iringan musik tradisional Zimbabwe berpadu dengan gamelan Jawa yang sengaja dihadirkan untuk menghormati Siti, pintu aula terbuka. Mr. Kamanga melangkah masuk dengan jas hitam elegan, senyumnya penuh wibawa. Semua orang berdiri memberi penghormatan. Ia berjalan ke arah Siti, lalu menggenggam tangannya dengan lembut. "Hari ini, kau bukan lagi pembantu di rumahku. Kau adalah ratu di hatiku," bisiknya. Ijab kabul pun dilangsungkan. Dengan lantang, Mr. Kamanga menyebutkan mahar yang membuat semua orang kembali terperangah. 100 miliar rupiah tunai dan emas murni seberat 10 kilogram. Para tamu bersorak, kamera-kamera media berkilat, dan berita itu langsung tersebar ke seluruh dunia. Dalam hitungan jam, kisah pernikahan mereka menjadi trending di media sosial, dibicarakan jutaan orang dari berbagai negara. Usai akad, pesta digelar dengan megah. Tari tradisional Afrika berpadu dengan tarian Jawa yang dibawakan khusus oleh rombongan seniman yang diterbangkan langsung dari Indonesia. Para tamu menikmati hidangan mewah dari berbagai belahan dunia, sementara Siti dan Mr. Kamanga duduk di singgasana pengantin, bagaikan pasangan kerajaan. Namun, di tengah segala kemewahan itu, Siti tetap sederhana. Ia menyempatkan diri menelpon ibunya di kampung. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Ma, Siti sudah sah menikah, Mak. Jangan menangis lagi. Mulai hari ini, Mak tidak perlu khawatir soal utang dan kesulitan hidup." Suara ibunya di seberang telepon pecah dalam tangis haru. Setelah pesta usai, kehidupan baru dimulai. Siti bukan hanya menjadi istri seorang pengusaha kaya, tetapi juga sosok yang menginspirasi. Ia memanfaatkan hartanya untuk membangun sekolah di desanya, memperbaiki rumah-rumah warga miskin, dan membuka usaha agar banyak orang mendapat pekerjaan. Dari seorang pembantu sederhana, ia menjelma menjadi wanita dermawan yang dicintai banyak orang. Kisahnya semakin viral di media sosial. Jutaan orang membagikan berita tentang gadis desa yang menikah dengan majikannya kaya raya, lengkap dengan mahar luar biasa. Banyak wanita di Indonesia menjadikannya inspirasi, bahwa kerja keras, doa, dan ketulusan bisa mengubah nasib siapa saja. Dan di balik semua gemerlap itu, Siti tetaplah Siti yang sama. Wanita sederhana yang tak pernah melupakan asal-usulnya. Ia selalu percaya bahwa semua yang ia alami adalah takdir indah yang ditulis Tuhan untuknya. Sebuah kisah nyata, bak dongeng. Pembantu Indonesia yang dinikahi majikan Zimbabwe dengan mahar 100 miliar dan emas 10 kilogram.
lalu menjadi istri yang bukan hanya dicintai, tetapi juga menginspirasi